hari telah berlalu dari keluarnya aku dari pabrik. Hari ini semua orang rumah sibuk. Mama, papa, sampai Bik Narsi pun ikut sibuk mempersiapkan diri untuk pesta malam nanti. Aku pun sama, fokus mencari gaun untuk Safa. Masalahnya bukan pada Safa, tapi pada Adi si supir yang sulit sekali aku hubungi akhir-akhir ini. Alasannya banyak banget. Ketika aku menyuruh dia datang, padahal papa bayar dia buat jadi supir pribadiku, tapi malah mengambil pekerjaan lain. Itu Om Adi, tunjuk Safa pada mobil yang memasuki halaman rumah. Lama banget. Aku menggerutu dan langsung masuk ke dalam mobil yang sudah berhenti. Disuruh datang pagi-pagi, sudah hampir tengah hari, baru datang. Maaf non, tadi saya nganter penumpang dulu, ujarnya cengengesan. Emang gaji kamu dari papa kurang? Sampai harus kerja sampingan jadi supir taksi online. Mana ini mobil punya papa lagi, yang pakai buat narik orang. Aku mengeluarkan unek-unek yang sejak tadi ditahan. Maaf non, kalau untuk narik saya enggak pakai mobil bapak. Saya ada kendaraan lain. Nyewa? Tanyaku setengah menyindir. Iya. Aku memutar bola malas. Kesal sekali sama Adi yang semaunya sendiri. Di mana-mana supir yang nungguin majikan, bukan majikan yang nungguin supir datang. Berasa kayak nungguin angkutan umum jadinya. Jadi non, kita cari gaun buat Neng Safa. Tak, aku memukul sandaran jok mobil yang diduduki Adi dengan tasku. Pakai nanya, jadilah, kamu pikir kita mau kemana? Aku udah dandan dari pagi nungguin kamu, masih aja nanya. Maaf non, maaf. Adi menangkupkan tangan menoleh ke arahku, tapi dengan wajah yang cengengesan, sangat menyebalkan. Udah, jalan. Aku semakin gemas dibuatnya. Siap non, siap. Mobil mulai melaju. Aku menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan, menenangkan hati yang tadi bergemuruh akibat ulah Adi. Setelah sampai, aku langsung masuk ke dalam mall mencari apa yang aku inginkan. Namun, aku tidak menemukannya. Beberapa toko pakaian anak sudah aku masuki dan mencari gaun untuk putriku. Tapi belum juga aku menemukan yang cocok. Non Alina memangnya mencari baju yang seperti apa untuk Ning Safa? Tanya Adi seraya memperbaiki tubuh Safa yang ada di gendongannya. Kasihan, putriku sampai kelelahan berjalan mengelilingi toko pakaian yang seperti punyaku. Aku maunya pakai baju dengan warna senada sama Safa. Tapi kok gak ada ya? Aku mulai menyerah mencari. Loh, kok non Alina gak bilang kalau mau matchingan? Bukan di mall ini tempatnya non. Emang kamu tahu di mana aku bisa menemukan baju yang bagus untuk Safa? Tanyaku, menoleh pada pria itu. Tahu, yuk kita ke sana saja. Aku tidak berpikir panjang, langsung menurut dan mengikuti langkah Adi yang keluar dari mall ini. Ia membawa putriku masuk ke dalam mobil, lalu mendudukkannya di jok depan, tepat di samping dia. Safa tidak menolak, ia justru anteng dan mengoceh sepanjang perjalanan. Sedangkan aku memilih diam di belakang tanpa ingin ikut mengobrol dengan dua orang di depanku itu. Itu butiknya non, tunjuk Adi pada sebuah butik di pinggir jalan. Yakin di sini ada? Yakin. Ini sudah hampir sore loh, Di. Aku tidak punya banyak waktu lagi buat keliling, kataku masih ragu. Makanya non cepat turun dan masuk ke dalam butik itu. Kalau diam saja di sini, nanti bajunya bisa diborong sama orang. Aku berdeci, lalu turun dari mobil. Tidak lupa, aku pun membawa Safa beserta denganku. Ternyata benar, di butik ini banyak sekali gaun cantik yang begitu memanjakan mata.
Dari ukuran anak-anak sampai dewasa berjejer begitu tertata indah. "Mau cari gaun, Kak?" tanya karyawan butik dengan ramah. "Iya, untuk putri saya," jawabku memperlihatkan Safa yang aku tuntun. "Oh, silahkan di sebelah sana. Atau mau dicarikan?" tanyanya lagi. "Biar saya cari sendiri saja." Aku pun berjalan ke arah yang ditunjuk wanita muda tadi, memilah dan memilih gaun cantik dengan bawahan yang mengembang. 1, 2, sampai 3 gaun yang aku cocokkan dengan tubuh Safa, tapi selalu merasa kurang. Warnanya pun tidak sama dengan gaunku yang ada di rumah. Safa sudah terduduk di lantai dengan wajah merengut. Lelah dan kesal kulihat dari putriku itu. "Sayang, coba yang ini ya," bujuku agar Safa mau berdiri. Ia menggeleng, menolak gaun yang aku pamerkan. "Terus Safa maunya yang mana?" "Mau pulang, Ma." Pundaku merosot. Sepertinya Safa sudah tidak berselera lagi. Putri kecilku itu sampai merebahkan diri di lantai, saking kesalnya. Matanya sudah memerah, siap untuk mengeluarkan air mata. Ya Tuhan, tega sekali aku pada putriku sendiri. "Non, belum dapat." Adi datang saat aku sedang menenangkan Safa. Aku menggeleng seraya menggendong putriku. Kalau ini kira-kira cocok gak?" Mataku membulat ketika melihat Adi membawa gaun kecil yang aku inginkan. Warnanya, modelnya sangat sama. Hanya saja gaun kecil itu terlihat lebih lebar bagian bawahnya. Ya, namanya juga baju anak-anak. Tidak mungkin sampai ketat hingga kaki. "Adi, kamu dapat ini dari mana?" tanyaku dengan mata yang berbinar. "Sebelah sana, Non." "Cocok gak?" "Cocok, aku suka ini." Dan sepertinya pas di tubuh Safa. Aku menyerahkan Safa pada Adi. Sementara aku langsung ke meja kasir, membayar gaun kecil itu, lalu membawanya pulang. Rasanya senang sekali karena akhirnya bisa menemukan apa yang aku inginkan. Hati pun tenang dan siap untuk menghadiri pesta malam nanti. "Di, kamu tahu butik itu dari siapa? Pernah ke sana sebelumnya?" tanyaku saat kami sudah di mobil. Putriku tertidur saking kelelahannya. "Dari penumpang, Non. Waktu itu saya pernah mengantarkan penumpang laki-laki yang membeli gaun di sana." "Laki-laki? Apa jangan-jangan..." Aroma makanan yang tersaji semakin membuat perutku keroncongan. Berjam-jam mengelilingi toko pakaian, menghabiskan banyak tenaga yang pada akhirnya lapar pun menyerang. Disinilah sekarang aku berada, di restoran cepat saji dengan nuansa yang menyegarkan mata. Sangat estetik dan pastinya kekinian. "Enak?" tanyaku pada Safa yang tengah mengunyah makanan favoritnya. Putriku mengangguk, lalu kembali menyuapkan paha ayam goreng yang menjadi kegemarannya. "Mah, ini tepungnya dikit ya?" "Iya sayang, kalau di rumah nenek aku makan tepungnya aja, dagingnya dimakan nenek." Sesak, dadaku seakan dihimpit batu yang sangat besar. Sudah 1 minggu aku keluar dari rumah itu, tapi Safa masih saja mengingat kenangan pahit di dalamnya. Padahal tidak satu kali pun aku membahas tentang kejadian itu dengannya. Aku tersenyum hambar dengan tangan mengusap ubun-ubun Safa, menyuruh putriku melanjutkan makan tanpa harus mengingat masa lalu. Melihat perubahan wajahku, Adi berhenti makan dan mengajak Safa bicara hingga putriku tertawa terbahak dengan lelucon yang dia buat. Entah apa tujuannya, mungkin ingin menghiburku lewat Safa, dan dia berhasil melihat Safa tertawa sambil menikmati makanannya, membuat rasa pedih itu menguar perlahan. Jika Safa saja dengan mudah melupakan rasa sakit, kenapa aku tidak? "Di, kenapa Non? Sudah punya calon istri atau istri?" tanyaku. Dia terkekeh,
Tangannya mengambil segelas jus lalu meminumnya sedikit. Apa saya pernah memberikan undangan pernikahan kepada Non Alina? Aku menggelengkan kepala. Itu artinya belum ada pernikahan yang saya jalani. Ya, siapa tahu aja kan kamu menikah tanpa mengundang aku, Di. Tidak akan mungkin, Non. Keluarga Bapak sudah seperti keluarga sendiri. Jadi tidak akan mungkin terlewat jika kabar bahagia itu datang. Justru bisa saja Bapak dan Ibu jadi orang pertama yang saya kasih tahu, tutur Adi. Tiba-tiba sebuah ide muncul begitu saja. Ini akan terdengar konyol, tapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya kepada Adi. Aku harap dia memahami. Di, iya, Non. Aku menggaruk tengkuk yang sebenarnya tidak gatal. Sedangkan pria itu menatapku, menunggu kata yang keluar dari bibir ini. Jadi gini, aku memperbaiki letak duduk menjadi semakin tegak. Piring yang berisikan setengah porsi makanan aku singkirkan ke samping. Mataku melihat Adi dengan lekat bersiap untuk berucap kembali. Papa kan memberikan opsi lain tentang perjodohan aku dan anaknya Pak Gunawan, yaitu dengan aku membawa calon yang Papa kenal dengan baik. Nah, gimana kalau kamu bantuin aku, Di? Kedua alis Adi mengernyit, pandangannya tak beralih dariku. Maksud Non, mau gak jadi calon pura-puraku? Kini mata Adi melebar, mulutnya mengatup sempurna, seperti orang kehabisan kata-kata. Aku jadi salah tingkah setelah berucap demikian. Harga diriku turun, merosot sangat jauh ketika Adi tak kunjung membuka suara dengan pandangan tak lepas dariku. Entah apa yang ada dalam pikiran pria itu hingga sampai mematung seperti itu. Serendah inikah aku di matanya hingga dia enggan menjawab pertanyaanku. Di, kenapa? Tanyanya ambigu. Kenapa apanya? Aku bingung dengan pertanyaan dia. Kenapa harus saya yang Non Alina jadikan pacar pura-pura? Saya kan cuma supir. Ya, terus kalau kamu supir, kenapa? Gini ya, Di. Papa minta aku bawa calon yang benar-benar Papa sudah mengenalnya. Dan hanya kamu yang waktu itu ada dalam pikiranku. Kamu sudah kerja dengan Papa lama. Papa pun tahu kamu siapa dan sangat mempercayakan aku ke kamu. Jadi ya, menurutku tidak ada salahnya mencoba. Aku hanya ingin melihat reaksi Papa saat aku memperkenalkan kamu sebagai calonku. Akankah dia menepati janji atau bahkan akan tetap melakukan perjodohan itu? Ayolah, Di, bantu aku, please. Adi mengusap wajahnya dengan kasar. Selera makannya seperti hilang setelah mendengar penuturanku. Kalau seandainya Bapak menghentikan perjodohan itu dan percaya jika kita benar-benar akan menikah, gimana? Tanya Adi setelah sekian menit membisu. Itu akan kita pikirkan nanti. Yang penting berusaha saja dulu untuk menghentikan perjodohan. Mau ya, Di, ujarku lagi seraya memohon. Anggukan kepala Adi membuat kedua sudut bibirku terangkat. Hatiku lega, sudah mendapatkan cara untuk tidak menikah dengan cepat. Aku belum siap. Non, Ibu sudah menelepon sejak tadi. Kita harus segera pulang. Adi memperlihatkan ponselnya. Aku mengangguk, menghabiskan air minum yang tinggal setengahnya. Lalu membersihkan bibir Safa yang penuh dengan noda makanan. Setelahnya, kami keluar dari restoran itu dan melanjutkan perjalanan pulang. Langit mulai menghitam. Waktu pesta pun tinggal 2 jam lagi. Pantaslah, Mama terus menelepon menyuruh kami pulang. Jika nanti sampai, sudah dipastikan Mama akan memberondongku dengan berbagai pertanyaan, mengomel sepanjang waktu hingga ia lelah sendiri. Azan maghrib berkumandang, bertepatan dengan berhentinya mobil di depan rumah. Tanpa banyak bicara, aku langsung turun dan masuk
seraya menuntun Safa yang menenteng paperback berisikan gaun miliknya. Nah ini orangnya. Ditelepon gak diangkat, dikirimin pesan gak dibales. Dari mana Tuan Putri? Ujar Mama membungkukkan badan, menatap wajah putriku. Padahal aku tahu jika pertanyaan itu ditujukan untukku. Beli baju Oma, bagus, cantik kayak Java. Oh ya, coba Oma lihat. Safa memberikan paperback pada Mama dan langsung dibuka oleh wanita yang masih cantik di usianya yang tak lagi muda. Mama tersenyum manis pada Safa, tapi tidak pada aku. Masuk dan cepat bersiap. Itu orang-orang salon udah nungguin dari tadi. Ujarnya menyuruh. Iya, tapi aku mau sholat dulu. Makanya, jangan pergi lama-lama. Beli baju satu aja kayak beli segudang. Lamanya minta ampun. Tak aku hiraukan Mama yang menggerutu. Aku langsung ke kamar dan membersihkan diri. Setelahnya melaksanakan sholat 3 rakaat. Usai melaksanakan kewajiban sebagai seorang umat, aku membuka lemari dan melihat gaun yang sejak kemarin berada di sana. Tanganku terulur mengambil gaun itu dan menempelkannya di dada. Yakin mau pakai baju ini, ujarku berucap seorang diri. Kalau nanti bertemu dia di sana gimana? Ucapku lagi, masih melihat ke cermin. Alina, cepetan! Teriak Mama dari luar, menyudahi lamunanku. Tanpa berpikir panjang, aku pun segera memakai gaun itu dan keluar dari kamar seraya menenteng high heels. Kemudian masuk ke kamar tamu yang Mama jadikan sebagai tempat berhias. Di sana sudah ada perias yang akan mendanani kami menjadi cantik. Bak putri kerajaan malam ini. Saat aku masuk, ternyata sudah ada Kak Rindu yang tengah di make up. Ia sangat cantik dengan balutan dress merah marun dengan belahan rendah. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan leher jenjang nan putih bersih. Sepatunya bagus. Beli di mana? Tanya Kak Rindu, membuatku tersadar tengah memperhatikan kakak iparku itu. Oh, ini dikasih orang. Baik banget. Pacar? Aku menggeleng. Bukan, aku tidak punya pacar, Kak. Mau aku kenalkan dengan cowok keren. Aku punya teman single, tampan dan mapan. Kapan-kapan aku atur pertemuan kalian. Aku hanya membalas dengan seulas senyum ucapan Kak Rindu. Tidak enak jika harus mengatakan tidak. Takutnya dia berpikir kalau aku adik ipar yang tidak sopan dan membuat dia tersinggung. Bertemu dengan anaknya Pak Gunawan saja belum, sudah ditawari laki-laki lain oleh Kak Rindu. Duh, beginilah nasib wanita tanpa suami. Harus siap dengan resiko dijodoh-jodohkan. Cantiknya istriku, ucap Bang Aldi yang langsung mendaratkan kecupan pada pipi kiri Kak Rindu. Aku yang melihat keromantisan mereka hanya bisa tersenyum getir merutuki nasib pernikahan yang tidak seharmonis mereka. Aku iri, iya, iri dengan kesetiaan Bang Aldi yang tetap romantis meskipun Kak Rindu belum memberikannya momongan. Tidak seperti Mas Haikal yang langsung berubah drastis ketika aku melahirkan seorang putri. Karena pada hakikatnya keturunan adalah mutlak ketetapan Allah. Astaga, kenapa juga harus membandingkan Mas Haikal dengan Bang Aldi? Sudah jelas beda, karena mereka terlahir dari rahim yang berbeda. Mbak Alina, silahkan. Aku tergagap setelah perias menepuk pundakku. Baru aku sadari jika Kak Rindu dan Bang Aldi sudah tidak ada di sini. Segera aku duduk agar perias itu siap melakukan tugasnya. 30 menit sudah, kini aku sudah siap untuk pergi ke pesta. Mama dan Papa serta Safa pun sudah terlihat rapi. Mereka menungguku di ruang tengah, seraya menemani Safa menonton kartun. Bersambung.